Dan firman Tuhan hari ini diambil dari, boleh next, diambil dari Efesus 4 ayat 23. Saya akan baca untuk kita semua Efesus 4 ayat 23, Efesus 4 ayat 20 dalam terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Bagasan hata batak, alai pai baru hamuma dirimuna di bagasa todini rohamuna. Ima saatna. Inamang, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, parjolo patadamajo lakaku ia guarhu bicar pakpahan, Padita KBP Nasonari Mangula sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Manang Najolo Tatada sebagai STT Jakarta. Kami di STFT Jakarta mengajar etika filsafat do teologi publik. Jala na hualap dorta pardede, ima parsoduk boloni, dua ma anak dihami namar goar Reinhold Franciscus Pakpahan, dohot jadi Reinhold Sonari kelas onom SD, dohot Franciscus Naburju Pakpahan, Friedrich Naburju Pakpahan umur 4 tahun. Sonari tinggal di STFT Jakarta, dohami di Jalan Proklamasi, Macelas dohoti Sinode Godang sebagai parjamita, jala inamang sastongna ngador nginau dang boy modom para dewa jamitawan. Hape nga 2 minggu nasal puhu tongos jamitawan. Alay macai penting dohot macai argado tikion. Idopena las roha boy barita nahuli di Sinode Godang paonopulu pituon. Sebenarnya inamang 4 tahun asal daun, 8 tahun asal bu, hea dohami ditugaskan sebagai penceramah tema di Sinode Godang. Tapi rasanya lebih menegangkan khotbah daripada ceramah tema inamang. Karena itu izinkan juga saya memperkenalkan diri sebagai pendeta KBP yang memang ditugaskan. Jadi hari ini firman Tuhan berhubungan dengan tema yang besar, selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Inamang apa artinya selesai dengan diri sendiri? Selesai dengan diri sendiri artinya seseorang yang tidak lagi mengejar hal-hal duniawi, tidak lagi mengejar hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dirinya sendiri. Orang yang fokus untuk orang lain. Orang yang bertanya bagaimana saya bisa jadi berkat. Waduh, boy hami gabi pasu-pasu tu nasi. Tidak mengejar, tidak memaksakan apa yang dianggapnya baik untuk diterima oleh orang lain. Selesai dengan diri sendiri. Bukan selesai sudah, tapi selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri namang sulit untuk kita miliki. Ada beberapa contoh orang yang selalu mengatakan kepada saya selesai dengan diri sendiri. Yang pertama ada seorang rekan dosen saya yang mengatakan, selesai, saya sudah selesai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi yang saya kejar di dunia ini katanya. Ada plus minusnya juga, inamang. Minusnya kami suruh dia mengejar jabatan profesor, tapi dia bilang saya sudah selesai dengan tugas ini. Jadi kayak nggak mau ngejar, susah juga. Selesai dengan diri sendiri bisa juga jadi alasan tidak mau mengerjakan tugas. Saya sudah selesai dengan diri sendiri. Tetapi dosen ini betul-betul merasakan, saya sudah merasakan berkat Tuhan sehingga saya hanya mengerjakan tugas-tugas demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian jawabnya. Ada juga mantan pejabat. Saya tidak berani menaruh foto pejabat manapun sehingga saya taruh foto yang agak generik, takut kena ke siapa-siapa. Mantan pejabat yang mengatakan saya sudah selesai dengan diri sendiri dan saya melihat
Bahwa orang ini betul-betul berusaha untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sudah selesai dengan diri sendiri. Tidak ada lagi yang saya kejar di dunia ini. Selesai dengan diri sendiri. Adonggo tong padita nama dok. Hidup saya hanya untuk Tuhan. Selesai untuk diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Atar mauldo menerjemahkan hataon ibagasan hata batak inangama. Nunga paujukon hadiriun. Seorang pendeta yang saya tahu sudah tidak lagi mengejar apa-apa. Dia mengatakan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Apapun yang ditugaskan saya siap melaksanakannya. Apapun yang Tuhan suruh saya siap mengerjakannya. Tapi bukankah kita semua harusnya begitu? Bukan hanya pendeta yang mau pensiun. Ada juga orang yang mengatakan, saya sudah selesai dengan diri sendiri, tapi bertengkar karena jabatan. Memang dalam sebuah cerita, jadi saya memahami pelayanan di tiki sekolah dope najolo ibu lada. Jadi di Indonesia cari tahun yang memang unang ilului ide cari tahun. Jadi ibu lada dong mah dua paduan suara di gereja nami tiki dua paduan suara dua kor. Alai bagi ma waktu kan, minggu parjolo, kor A, minggu paduaon, kor B, minggu patoluot, kor A, minggu papaton, kor B, ima, margati sore malaki. Jadi hama kor A madok, akalansia museon, akalansia, kor lansia. Hama kor A, biasanya minggu pertama. Minggu kedua, dang boy marade kor B, gitu kan, sibuk. Jadi pendeta, saya waktu itu bilang, Mbak Molosongoni, kor ama nama rede asadong, itu kan? Kan kor B nggak mau, nggak bisa, jadi kor ala. Lalu Roma perwakilan kor B madok, dang boy songoni paditanami. Kenapa? Karena ini jatah kami. Kalau jatah kami, utako dang adong nama rede daripada halaki. Ay halaki nggak marede minggu nasalpu, marede musa minggu naro, jadang boy tulu hali berturut-turut marede halaki. Ale moloni suku talakon, kami sudah selesai dengan diri sendiri. Ada juga orang yang mengatakan selesai dengan dirinya sendiri, apa dak saya dope? Inama, belum selesai. Karena itu ketika ada orang mengatakan saya sudah selesai dengan dirinya sendiri, tapi bertengkar demi sesuatu yang dianggapnya penting, berarti dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Bisakah kita selesai dengan diri sendiri? Namang saya berpikir tiki paradeo jami tahun suku do diriku sendiri. Ngasai ho bicar ngasai ho. Lalu saya pikir mungkin belum. Baru 70% saya selesai. Kenapa ya namang? Karena anak saya seperti tadi kami ceritakan masih kecil-kecil. Saya masih harus menyiapkan anak-anak ini. Jadi dalam hati saya kayaknya belum Tuhan. Kayaknya belum. Susah juga ya selesai dengan diri sendiri. Karena itu namang, apakah kita sudah selesai dengan diri sendiri? Dan mari kita periksa diri kita sendiri. Apa cirinya? Sesuai dengan rencananya. Memiliki perilaku dan hidup yang damai. Mampu mengontrol egonya. Tidak mengejar jabatan untuk dirinya sendiri. Mampu bahagia untuk keberhasilan orang lain. Khususnya siap jika dipanggil Tuhan. Selesai dengan diri sendiri. Sikap selesai dengan diri sendiri diperlukan jika kita mau dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Jika kita mau dibarui dalam roh dan pikiran, maka diri kita harus kosong, harus selesai supaya bisa diisi. Seperti Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 7 mengatakan, penulis mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri, kenosis, mengambil rupa seperti hamba, selesai dengan dirinya. Tidak ada lagi yang dicarinya selain mengerjakan tugas dari Bapa di sorga. Dan itu sebabnya dalam filosofi Lao Tse, dia mengatakan kalau kamu mau jadi penuh, jadi kosonglah. Karena jika mau diisi, kosongkan dirimu. Jika mau berubah, selesaikan dirimu.
Mengosongkan diri adalah hasil perenungan seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita bisa memenuhi subtema. Kita bisa memenuhi tema Sinode Godang ke-67 dalam kasih Kristus dan persekutuan roh. HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Karena itu dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus mencoba mengingatkan apa tugas utama bagi umat Tuhan. Ketika itu jemaat Efesus memiliki banyak orang yang baru saja jadi Kristen. Mereka punya pertentangan, mereka punya anggota-anggota baru dari latar belakang yang berbeda. Dan tentu saja perbedaan menimbulkan perdebatan. Rasul Paulus mencoba untuk memberi nasihat dan mengatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih Kristus. Bahwa kita harus mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan hal ini hanya bisa ketika umat Tuhan bersatu. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus menulis surat kepada sebuah kota yang besar. Kota dengan populasi yang beragam. Kota yang penuh dengan pernak-pernik kemewahan. Kota besar, kota dagang, yang juga punya budaya Greko-Roman. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, mereka sedang mengatasi perdebatan terutama antara dua kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Kelompok Yahudi mengatakan bahwa kami umat pilihan Tuhan. Kelompok Yunani mengatakan kami orang terpelajar. Yang satu menyatakan saya baik karena dipilih Tuhan. Yang satu menyatakan saya pintar karena kami belajar. Perdebatan terjadi antara dua kelompok ini sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan tidak, kita semua adalah satu dalam Kristus. Karena itu Efesus 4 ada dalam dua bagian. Ponggol parjolo imah torangan wajahan ni saluhut parnguluata songo pamatang ni Kristus. Efesus 4 ayat 1 ayat 10. Dungi ponggol paduaon Apostel Paulus patorakon akana siulahonon di parngoluan tarlumobi ma asaboi akka huriai mangaradoti akka para singat dohot mangulu di bagasan holong. Efesus 4 menjadi dasar kehidupan bersama. Bahwa kita semua adalah satu tubuh, satu roh. Kita semua dipanggil dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dan hari ini kita semua adalah satu gereja Tuhan, Huria Kristen Batak Protestan. Karena itu ketika ada perbedaan, diingatkan bahwa karunia roh tidak boleh menimbulkan perbedaan. Kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang bertugas menjadi pimpinan, ada yang bertugas di jemaat, ada yang bertugas bahkan untuk menyiapkan liturgi hari ini. Kita semua punya tugasnya masing-masing dan roh menemani kita, tidak boleh menjadikan kita berdebat karena unsur pertanyaan siapa yang lebih penting. Karena itu dalam ayat 15-16 kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Dengan berpegang dalam kasih. Dan karena itu bagian kedua di Efesus 4, teks yang kita baca ayat 17-32, ayat 23 dari sini. Disinilah permintaan kepada kita semua sebagai murid Kristus. Kita hidup jangan seperti orang tidak mengenal Allah. Hiduplah sebagai manusia yang mengenal Kristus. Manusia yang mengenal pengajarannya. Manusia yang menanggalkan manusia lama supaya kita bisa dibarui dalam roh dan pikiran. Dan semua ini ketika kita menanggalkan manusia lama berarti kita sudah selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Dibarui dalam roh dan pikiran hanya bisa dilakukan kalau kita selesai dengan diri sendiri. Karena itu Amanginang Sinode Godang ke-67 Huria Kristen Batak Protestan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama di sini. Kita bersyukur bahwa kepemimpinan tim pemimpin yang sekarang telah mengantar kita kepada sebuah start yang baik. Sehingga HKBP bisa terus berjalan.
Dan Nina Amang, sebenarnya ada hal yang penting yang harus kita pikirkan bahwa hari ini sampai beberapa hari ke depan kita punya program untuk mengesahkan Renstra, ada agenda transformatif, memilih program penting untuk kepemimpinan yang baru. Baru kita memilih para pemimpin dan pelayan gereja KBP. Jadi kalau memilih eporus kita inang amang ison. Orang go program. Ido naikot taputucon. Bukan hanya soal siapa yang jadi eporus. Inamang pada hari ini kita diingatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita sekarang punya berbagai tantangan. Kita punya visi untuk menjadi generasi emas 2045. Kita punya visi di bawah presiden dan wakil presiden yang baru. Kita berada dalam era yang baru. Bagaimana kita bisa mencapai visi ini, terutama setelah pilkada selesai. Inamang, banyak program yang harus kita siapkan. Unang holan mamai kiri isena naik GBA. Kudangku program inamang. Pada saat ini kita punya tantangan iklim, tantangan krisis iklim. Kalau 2030 kita tidak berubah, maka situasi banjir seperti ini akan menjadi biasa. Kalau kita tidak berubah. Kita punya tantangan era artificial intelligence, akan banyak jemaat kita yang tidak punya pekerjaan lagi. Karena pekerjaannya diambil alih oleh kecerdasan buatan. Kita harus siapkan mereka untuk menjadi orang yang mampu menguasai artificial intelligence. Saat ini kita sedang ditantang dengan berbagai politik identitas dan otokrasi di seluruh dunia. Kita lihat bahwa Eropa sekarang sudah menjadi garis kanan, di mana mereka tidak suka lagi dengan orang asing. Mereka sekarang berusaha untuk tidak menerima orang asing. Bukan hanya Eropa, Brazil, Inggris juga demikian. Ini yang menjadi tantangan kita yang nama. Bagaimana kita menjadi gereja yang menjadi berkat bagi dunia melihat tantangan ini. Kita juga punya tantangan intoleransi dan kita bersyukur bahwa Indonesia terus menjaga keberagaman. Kita punya tantangan secara khusus pendidikan, khususnya karakter dan moral. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana sekolah-sekolah KBP bisa maju, bisa menjadi berkat bagi yang lain. Enamang songon sada berasal dari akademi sonari namang adonggo 384 sekolah teologi di Indonesia. 384. Dari 384 itu macam-macam bentuknya. Ada yang ekumenis, ada yang punya aliran tertentu, denominasi, ada yang punya sinode seperti punya kita, ada yang satu gereja, satu jemaat, punya STT-nya sendiri, ada yang difasilitasi oleh negara, dan ada juga yang punya individu-individu tertentu. Dari 384 ini penting sekali kita menyiapkan para pelayan karena ternyata tidak banyak yang terakreditasi. Karena itu kita terus dukung sekolah kita agar bisa menghasilkan para pelayan yang berkualitas karena dialah yang nanti akan membantu kita melayani, menavigasi berbagai tantangan yang kita punya. Dan jika kita lihat saudara-saudara, 45 diperkirakan penduduk Indonesia akan berjumlah kira-kira 319 juta penduduk. 319 juta. Dan kita lihat bahwa nanti 65% adalah usia kerja. Tetapi ada satu yang harus juga kita perhatikan, usia yang gambar oranye itu berarti pelayanan kepada lansia perlu kita siapkan. Nah, dalam 5 tahun lansia kita akan double. Dalam 5 tahun lansia kita akan double. Jadi pelayanan ini juga harus kita siapkan ini nama. Karena dengan bonus demografi datang juga tantangan. Dan itu sebabnya Indonesia dengan pertumbuhan penduduknya akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan kekristenan di dunia. Ini adalah daftar negara-negara di tahun 2011 dengan jumlah penduduk Kristen terbanyak. 2011. Tapi kalau kita lihat sekarang di 2020, Indonesia ada di top 30. Indonesia top 30. Jumlah penduduk Kristen di Indonesia sudah lebih besar dari seluruh penduduk Belanda. Sehingga masuk akal jika kita
yang mengirim misionaris keluar. Kita dukung program ini. Karena kita sekarang akan menjadi berkat, dan itu juga sebabnya sekolah-sekolah teologi akan banyak berkembang di Indonesia. Jika di Asia kita lihat Cina, Filipina, dan Indonesia serta India, kita lihat di Filipina sebenarnya lebih banyak Katolik. Jika kita lihat perkembangan kekristenan di Cina, perkiraan Pew Research adalah 160 juta orang di 2025, tapi kita tidak tahu apakah ini terukur karena sulit sekali untuk menghitungnya. Eporus, Opu Eporus baru dari sana. Kekristenan di India sudah menurun jumlahnya. Nah, karena itu siapa yang tinggal berikutnya? Indonesia. Menurut perkiraan, angka kekristenan di Asia Pasifik akan terus bertambah. Menjadi 32,8% dari seluruh penduduk Asia Pasifik. Dan di mana pertambahan itu? Di Indonesia. Karena itu saudara-saudara, Sinodestan, berpikirlah bahwa KBP menjadi berkat bagi dunia, bukan hanya bagi kita sendiri yang ada di sini. Dang holanison. Iko keluar dohita gabi pasu-pasu tu maliakta tu portibio. Karena itu, lau mengalusi so dia do boy hita abain pelayanan yang berarti jadi berkat bagi dunia. Kebiasaan. Bisakah kita seperti handphone membuat pelayanan dengan casing yang berbeda, tapi core-nya, intinya tidak boleh berbeda. Identitas HKBP tidak boleh berubah, tapi model dan casingnya boleh kita ubah sesuai pikiran. Yang dibutuhkan adalah selesai dengan diri sendiri. Karena itu Inamang, pesan hari ini sangat penting. Pilihlah pembaruan dalam roh dan pikiran. Seorang yang selesai dengan dirinya sendiri akan dibarui dalam roh dan pikiran. Mencari bentuk pelayanan yang sesuai dengan tantangan pelayanan dan perubahan zaman. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiran. Ibani macari kodo tuhita, sude asa mangarimang-rimangi. Nunga tapa ujung hadiri oktabe. Jalan nunga sude aka calon uluan nalau makobasi paujukon hadiron nabe. Odo suku-suku nama ceporlu gabe refleksi di hita. Tugas utama gereja adalah membimbing secara spiritual, membarui secara roh dan pikiran. Dan kita hanya bisa mengerjakan ini kalau kita selesai dengan diri sendiri. Hidup benai namang akahamu calon pimpinan, apapun yang terjadi, persatuan lebih penting daripada pertikaian akibat perebutan kekuasaan sementara. Kita harus selesai dengan diri sendiri agar nama Tuhan yang dimuliakan. Dan karena itu, jika orang sudah dibarui dalam roh dan pikiran, ahado tugas tahan. Saya mau Inamang sebagai penutup kita betul-betul merenungkan ini. Inilah yang ditulis di dalam Alkitab tentang apa tugas orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah terbarui. Onma tona dihita. Parjolo. Tadokma akahata nasitong jalan aso paburuk-buruk kor ruas ni pamatang ni Kristus na asing. Tanda orang selesai dengan diri sendiri. Tanda orang selesai dengan diri sendiri. Tapasidung masude akka parbadata adorang so mitop mataniari. Tanda ketiga. Unang tabuat bagian ni dongan na asing. Tanda keempat, tarukma akahata na denggan na tau padegaton na humurang. Tanda kelima, tapadau manasa riting niroha dot muruk dot rimas nang hata songgak-songgak dot hicak-hicak. Tanda terakhir, tapatuduma tu akadongan pangalahon na basar para siroha
masih sesaat dosa, songon panesan di debata di dosata di bagasan Kristus. Selamat bersinode inamang. Pastikan kita selesai dengan diri sendiri agar Roh Kudus membarui roh dan pikiran kita. Amin.